Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap perancangan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 beserta lampirannya dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk pada Rabu 6 Juli 2022. Rapat paripurna kali ini diwarnai walkout dari salah satu anggota DPRD, Fauzi Irwana dari Partai Demokrat, lantaran rapat paripurna membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 beserta lampirannya tersebut tidak dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Sekarang ini hanya Pak Sikda yang nanti. Perlu saya sampaikan juga, saya juga menyampaikan beberapa kali saya sampaikan bahwa beberapa kali paripurna saya sampaikan pelaksanaan APBD khususnya infrastruktur saat ini pun juga belum terlaksanakan. Beberapa saya sampaikan ini rapat tertinggi di DPRD Kabupaten Nganjuk. Pak Yasin, Pak Yasin saya sampaikan. Saya menyampaikan beberapa kali bahwa ketika APBD itu sudah disahkan di tahun Desember 2021, mohon kiranya lah saya sampaikan untuk pelaksanaan khususnya pelaksanaan fisik dan segera. Tapi sampai saat ini sekarang sudah bulan 7 di tahun 2022 belum ada pelaksanaan fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk. Ini program macam apa kayak gini gitu. Saya menyampaikan di Kabupaten Nganjuk ini nggak 1-2 kali Pak Yasin. Saya baru menyampaikan di paripurna di Banggar, saya sampaikan ini rapat tertinggi kita di DPRD, rapat tertinggi kita. Tapi sampai ini coba dengan sampai saya juga minta penjelasan. Adakah saat ini bulan 7 ini sudah ada pelaksanaan fisik yang dilaksanakan untuk Kabupaten Nganjuk? Padahal jenengan juga memahami sebenarnya sebagai ketua di TAPD. Biar masyarakat Nganjuk itu bisa merasakan apa yang diharapkan selama ini. Tapi sama ini bulan 7 Pak, gitu loh. Ini udah bulan 7, saat ini kita mau mengharapkan lagi bulan 8, kita bulan 7 ini juga mengharapkan pembahasan APBDP. Tapi belum ada titik-titik temu untuk pelaksanaan khususnya fisik yang ada di DPR, di APBD tahun 2002 di Kabupaten Nganjuk. Mohon kiranya karena ini juga rapat penting di Kabupaten Nganjuk dan kepala daerah PLT tidak hadir, saya mohon dengan hormat saya akan keluar dari rapat paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Fauzi walk out dari ruang rapat sebelum acara dimulai. Fauzi menegaskan APBD 2021 telah didok per Desember, namun hingga masuk bulan Juli 2022 ini, kegiatan pembangunan fisik belum dilaksanakan. Ya, harapan kita kan kita sudah sama-sama komitmen, kita sampaikan di rapat Komisi 3 dan PU Bina Marga khususnya ketika di Banggar maupun di paripurna sudah 5 kali saya sampaikan. Tapi sama ini tidak ada niat baik dari teman-teman dari eksekutif. Harapan kita ketika APBD sudah didok per Desember, Januari sudah dievaluasi gubernur, harapan kita di bulan 2, 23 sudah running kegiatan fisiknya itu. Tapi sampai bulan 7 belum ada kegiatan fisik sama sekali. Makanya kami dari Komisi 3, mewakili Komisi 3 dan dengan sangat menyesal saya dari walkout. Tujuan kita apa? Supaya apa yang diharapkan masyarakat Kabupaten Nganjuk itu bisa terlaksanakan. Sampai ini berapa kali? Mulai zamannya Pak Taufik, Pak Somovi sama kan nggak ada perubahan. Ada berapa nilai proyek Pak yang belum terrealisasi? Betul, makanya kami juga sebagai di DPRD sebagai pengawas kontrol juga melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin. Ada berapa jumlah nilai nominal Pak yang belum terrealisasi untuk proyek ini? Wah, kalau di PUPR cuma di PUPR ada 292 miliar Mas. Gitu loh.
Itu belum dipikirkan. Secara keseluruhan di Nganjuk belum terlaksana sama sekali. Belum ada, ya. Sama-sama kontrol lah. Ada nggak kegiatan sekarang sudah dilaksanakan bulan 7 ini? Ada nggak? Ada nggak, Mas? Belum. Ya, Kalau nanti mendekati APBD perubahan bagaimana, Pak? logikanya gini, Mas. Kita melaksanakan APBDP perubahan, kalau udah APBDP perubahan, harusnya di APBD Indo udah ada kegiatan pelaksanaan di APBD Indo supaya kita bisa ngontrol, mengawasi, baru kita akan melaksanakan rapat kerja dengan TAPD untuk membahas APBDP. Menanggapi walkout dari salah satu anggota DPRD Nganjuk, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Radita Harya Yuangga, menghargai terkait pandangan pribadi dari salah satu anggota DPRD Nganjuk. Hanya, pihaknya tidak dapat memberikan penjelasan karena yang bersangkutan tergesa-gesa keluar ruang rapat sebelum rapat dimulai. Kami tetap menghargai apapun itu adalah pandangan pribadi. Karena walkoutnya tadi adalah pandangan pribadi, bukan pandangan fraksi. Nyatanya dari Demokrat ataupun fraksi DKI kan masih ada 4 orang yang meninggal di tempat. Masih ada di tempat mengikuti paripurna sampai dengan selesai. Terkait isi komplain, Pak, mungkin ada tanggapan dari Dewan sendiri? Komplain adalah bentuk yang wajar selaku daripada tugas kita sebagai wakil rakyat. Adakah solusi, Pak, dari Dewan untuk mempercepat proyek dilaksanakan sesuai komplain tadi? Yaitu kita kembalikan kepada komisi yang membidangi, yaitu Komisi 3 terkait dengan infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk. Secara teknis, monggo kita persilahkan komisi untuk memanggil OPD yang terkait. Sekretaris Daerah Nganjuk Muhammad Yasin menyampaikan terkait walkout salah satu anggota DPRD Nganjuk. Kegiatan pembangunan fisik tahun ini sudah memasuki proses. Bahkan, pemenang-pemenang tender sudah didapatkan dan tinggal melaksanakan. Sehingga, kegiatan pembangunan fisik segera dilaksanakan apabila proses sudah selesai. Dan nanti kita cek, tapi secara proses sudah dilakukan, termasuk mungkin pemenang-pemenang sudah ada. Nah, kita lihat nanti kontraknya, pelaksanaan itu kapan. Ada target, Pak, harus dilaksanakan kapan, Pak? Ya, asalkan proses itu sudah waktunya melaksanakan, ya harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai kita terlambat untuk melaksanakan. Pak, penyebab molornya apa nih, Pak? Coba kita lihat nanti. Tapi yang jelas itu kan proses kan harus tepat waktu juga kan. Tidak boleh kita suatu misalnya proses itu ada masa sanggah 1 minggu terus dilaksanakan sanggahnya 1 hari kan nggak mungkin kan. Jadi maka tahapan-tahapan itu semuanya yang harus kita taati demi objektivitas di dalam implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Namun tidak melewati nanti pembahasan PAPBD perubahan. Perlu diketahui bahwa batas waktu pelaksanaan yang anggaran induk itu bukan batasan untuk pembahasan PAPBD ya. Jadi di situ kan anggaran tahun 2022. Jadi untuk PAPBD ini tidak akan ada kaitannya, tetapi bukan substansi daripada itu. Pak, untuk proyek fisik sendiri tahun ini ada berapa banyak, Pak? Wah, itu saya yang kurang hafal, Mas, nanti ditanya atau mungkin jenengan lihat di laman APBD itu kan bisa gitu. Rapat paripurna dihadiri oleh anggota DPRD Nganjuk, OPD Kabupaten Nganjuk dan Kodim 0810 Nganjuk dan Polres Nganjuk. Masing-masing fraksi menyerahkan hasil pandangan umumnya, kecuali fraksi Golkar, pandangan umum ditolak karena berhalangan hadir. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.